Alhamdulillahilladzi syara'a din hidayatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ihdinas siratal mustaqim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua indikator perkara yang akan selalu kita hadapi dalam kehidupan kita. Apa dua indikator perkara itu? Yang pertama, indikator pertama adalah perkara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dia berbuat dosa jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika perkara dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia bertobat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak kembali dengan perbuatan-perbuatan di masa lalu, ketika dia jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bertobatan nasuha dan dia berjanji dengan sebaik-baiknya bahwa dia akan mau patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dosa-dosa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia bertobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedosa apapun segunung Uhud pun dosanya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara antara manusia hakul Allah dan juga antara manusia dengan manusia hakul adami. Ketika dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dia bertobat dengan tobatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, maka insya Allah dengan kita bertobatan nasuha, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu ada perkara yang kedua, indikator perkara yang kedua antara manusia dengan manusia. Yang ini perkara amat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba dengan seorang hamba, seorang manusia dengan seorang manusia, ketika masa hidupnya dia punya perkara, seorang sering memfitnah, mencaci maki, menghina, menggibah, bahkan membuli orang lain, maka ketika dia belum ada maaf dari orang tersebut, maka perkara ini sampai hari kiamat, ketika orang tersebut belum memaafkannya, maka perkara tersebut di hadapan Allah belum selesai.
Tapi ketika perkara ini antara manusia dengan manusia hadul adam, dia minta maaf dan dimaafkannya, maka insya Allah perkara ini sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia mencaci maki, memfitnah, menghina, membuli, merendahkan orang lain, merasa dirinya paling mulia, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling kuat, merasa punya pangkat dan kedudukan, bahkan dia menzalimi orang lain, dan bahkan dia menghilangkan nyawa orang lain, dan bahkan dia merugikan nyawa orang lain, maka ketika dia berminta maaf kepada orang yang dizaliminya, orang yang disakitinya, orang yang dipitnahnya, orang yang caci makinya, orang yang dibulinya, maka Allah sama harinya tidak akan memaafkan orang tersebut. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia ahli zikir, sekalipun dia ahli sedekah, maka ibadah yang dilakukannya di mata Allah sia-sia sebelum dia minta maaf dan dimaafkannya kepada orang yang sudah caci maki, dizoliminya, dimaki-maki, dihina, dibuli. Maka itulah persyaratan ketika Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut, ketika orang tersebut dapat dimaafkan oleh orang bersangkutan. Tapi ketika dia belum bisa memaafkan, maka sampai hari kiamat amal ibadahnya adalah di mata Allah nol dan sia-sia belaka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sebesar apapun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik buruknya di dunia ini, maka sebesar biji sawi pun akan Allah balas. Kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan-keburukan yang kita lakukan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ganjaran yang akan Allah berikan kepada kita. Oleh karena itulah, dalam suatu situasi yang kita sangat prihatinkan ini, mudah-mudahan khutbah Jumat yang sangat singkat ini, walaupun kita dalam kondisi diuji Allah Subhanahu wa ta'ala selama 2 tahun ini, inilah bagi kita hamba-hamba yang beriman dalam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahsiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka menyatakan beriman kepada Allah padahal mereka belum diuji lebih dahulu? Kita anggap inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar meningkatkan kualitas ibadah kita, takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetap ikhtiar jasmania kita tetap memakai protokol kesehatan, dan ikhtiar rohania kita yang lebih berat lagi adalah tetap kita berusaha sebagaimanapun semaksimal kita berusaha agar kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap dalam kondisi seperti ini mudah-mudahan Allah perbaiki, Allah angkat, Allah akhiri kehidupan ini, agar Allah berikan kita keberkahan yang datang dari kita dari bumi. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqawwal samil alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa rahmatul linnas wa ashkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة أستغفر الله العظيم لي ولكم.